Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shallallahul azim. Baiklah, terima kasih kepada anak Ibu Evan Zaki dan Nadia Fatika Sari. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Rusdianto, nggak masuk ke mana Rusdi? Pulang kampung Bu. Ada suratnya Anda? Ada Bu. Apa keterangannya? Izin. Ya, Bu. Izin Bu, ada urusan keluarga. Baik. Nadia Fatika Sari, Bu. Evan Zaki, Penny Hazira, Ibu. Baik, berarti satu orang anak-anak Ibu yang tidak masuk hari ini kan? Ya Bu. Baiklah, apakah anak-anak Ibu masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Tentang haid puasa Bu. Yang mana nih, puasa apa haid? Dekat, Bu. Berarti anak Ibu tidak belajar di rumah. Baiklah, kepada anak Ibu tolong perhatikan Ibu menjelaskan di depan ya anak-anak. Baik Bu. Pada hari ini kita akan membahas tentang zakat dan macam-macamnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu pengertian dari zakat. Yang kedua, hukum dan dalil tentang zakat. Yang ketiga, macam-macam zakat dan orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat. Selanjutnya, hikmah dari zakat tersebut. Kepada anak-anak Ibu, tolong letakkan HP-nya di mejanya masing-masing. Ya Bu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian zakat. Secara bahasa, zakat artinya bersih, suci, dan berkembang. Evan, tolong bacakan pengertian zakat dari segi bahasa. Zakat dari segi bahasa itu bersih, suci, dan berkembang. Bagus, terima kasih Evan. Sedangkan menurut istilah, zakat yaitu sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Sampai di sini paham? Paham Bu. Coba Zira sebutkan pengertian zakat secara istilah. Zakat secara istilah adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Bagus, terima kasih Ananda. Kita lanjut kepada poin selanjutnya yaitu tentang hukum dan dalil tentang zakat. Hukum zakat di sini yaitu wajib bagi yang telah memenuhinya syarat dan rukun tertentu. Sedangkan dalil tentang zakat, Ibu minta kepada Penny Hazira untuk membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakata boleh ulang? Boleh. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bagus. Dan di sini artinya yaitu dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mustahik zakat. Ada yang tahu apa itu mustahik zakat? Saya Bu. Apa Zira? Mustahil zakat itu adalah orang yang berhak menerima zakat Bu. Bagus. Mustahik zakat itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Terdiri dari 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, amil, riqab, ibnu sabil, fisabilillah, gharim, dan lain-lainnya. Yang pertama kita akan membahas tentang fakir. Fakir di sini yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta,
Musafir di sini yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan lalu mengalami kesulitan. Kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Anak-anak ibu tahu siapa saja orang yang tidak berhak menerima zakat? Tahu Bu, Siapa? orang kaya, orang non-muslim. Bagus. Yang pertama yaitu orang kaya. Orang kaya memiliki banyak harta, karenanya ia termasuk orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Sebab mereka mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Yang kedua, Nadia, tolong bacakan. Yang kedua yaitu orang tidak beragama atau non-muslim. Mereka yang tidak memiliki agama tidak berhak menerima zakat. Begitupun dengan non-muslim, meskipun tidak berkecukupan dan umat Islam ingin membantu, hal itu tidak dapat dianggap sebagai zakat, melainkan pemberian biasa. Bu. Bagus. Tidak beragama dan non-muslim. Mereka yang tidak beragama memiliki agama tidak berhak untuk menerima zakat. Begitupun dengan non-muslim. Meski tidak berkecukupan dan umat Islam ingin membantunya, itu tidak disebut dengan zakat, melainkan pemberian biasa. Selanjutnya yang ketiga, budak. Tolong anak ibu Evan bacakan apa itu budak. Budak dari segi memiliki yaitu sebetulnya memiliki milik tuannya. Dengan begitu ia tidak boleh diberikan zakat karena harta itu akan menjadi milik tuannya. Padahal zakat tidak boleh diberikan kepada orang mampu. Bagus. Budak itu yaitu orang yang memiliki tuannya lalu diberikan kepada tuannya. Jadi milik tuannya, padahal zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang mampu. Selanjutnya orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sedekah atau zakat tidak halal bagi orang kaya atau orang yang memiliki kemampuan untuk mencari harta. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang berada di bawah tanggungan orang yang berzakat. Jika seseorang tidak mampu namun ada yang menanggungnya, maka ia termasuk golongan orang yang tidak berhak menerima zakat kecuali ada sebab yang memperbolehkannya. Sampai sini paham? Paham Bu. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Coba anak ibu Nadia ulangi apa pengertian dari zakat. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Bagus, terima kasih Nadia. Selanjutnya yaitu rukun zakat fitrah. Ada yang tahu apa rukun dari zakat fitrah? Saya Bu, Apa Zira? yang pertama yaitu niat, yang kedua adanya muzaki atau pemberi zakat, yang ketiga adanya mustahik atau penerima zakat, kemudian ada barang atau makanan yang dizakatkan Bu. Baik, Evan, apa istilah dari orang yang pemberi zakat? Oh, Apa istilah dari orang yang pemberi zakat? Saya tahu Bu, Apa? muzaki Bu. Betul. Nadia, apa istilah orang yang menerima zakat? Mustahik Bu. Betul, yaitu mustahik. Selanjutnya syarat wajib zakat. Yang pertama Islam, yang kedua orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbitnya matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya.
Selanjutnya yaitu berupa makanan pokok penduduk setempat. Di sini ada yang tahu waktu pembayaran zakat? Saya Bu, Apa Zira? waktu pembayaran zakat itu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan Bu. Bagus. Waktu pembayaran zakat itu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Selanjutnya ukuran zakat fitrah yang dibayar yaitu zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sak, yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram beras. Yang kedua yaitu zakat mal. Tolong Ananda Zira bacakan apa pengertian dari zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut telah mencapai 1 nisab atau telah mencapai 1 tahun. Bagus. Ya, zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut telah mencapai 1 nisab dan telah mencapai 1 tahun. Selanjutnya macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama emas dan perak, yang kedua harta perdagangan, yang ketiga hasil tanaman. Ya, di sini pengertian dari emas dan perak adalah merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Yang kedua harta perdagangan atau tijarah. Kepada Evan, tolong bacakan harta perdagangan. Harta perdagangan. Harta perdagangan atau tijarah, harta perniagaan adalah semua yang diperlukan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik dilakukan oleh perorang ataupun berkelompok. Baik, selanjutnya yaitu hewan ternak. Yang pertama ada unta, sapi atau kerbau, kambing, dan barang tambang. Di sini nisab unta adalah 5 ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya bertambah. Yang kedua, sapi atau kerbau. Tolong dibacakan Nadia. Nisab sapi atau kerbau disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau, ia telah terkena kewajiban membayar zakat. Bagus. Selanjutnya barang temuan atau harta terpendam. Nisab barangnya tersebut adalah 2,5%. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dari zakat. Anak-anak ibu tahu apa hikmah dari zakat tersebut? Tahu Bu, Apa? menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, peri, rakus, dan tamak Bu. Yang kedua Nadia. Memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin yang sangat memerlukan bantuan tuh. Bagus. Yang ketiga yaitu mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan. Sampai di sini paham anak-anak ibu? Paham Bu? Bagus. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu zakat merupakan sesuatu harta yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu dan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.